Inggih, mbah nuwun, nuwun sewu saderengipun kaparenga matur kanthi sungkem mangayu bagya panganjali. Om Swastiastu. Dumateng panjenenganipun para rama mangku, para pinandheta sanggrahan Nusantara, telatah Pegunungan Raong ingkang tuhu kawula sucikaken. Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Genteng, Bapak Didik yang saya hormati, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang tuhu sampun pono ing pamawas, lebdo ing pitutur, kiblat ing panembah ingkang tuhu kawula pundi-pundi dalah kawula bekteni wanita Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Genteng ingkang tuhu kawula mulyakaken. Urip kula niku mulyakaken ibu, Pak. Dadi kula ajeng budal mriki wau nggih pamit ibu, pamit bapak. Itu adalah salah satu bentuk guru rupaka yang masih ada. Kemanapun kita mau pergi, upayakan ketika orang tua kita masih ada, kita berpamitan. Itu ada rasa yang tersembunyi. Itu ada rasa bangga. Orang tua dipamiti saja nangis tanpa batas. Kenapa? Doa orang tua itu manjur. Karena doa yang widi itu dilewatkan orang tua, dilewatkan leluhur. Bapak Ibu, seluruh hadirin yang saya hormati, para pecalang, para peradah, puji astungkara kita haturkan ke hadapan Yang Widi Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada hari ini kita bersama-sama bisa berbakti di Pura Natarsari, telatah Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Dusun Sumber Kaliwadung, Dusun Kaliwadung, Desa Kaligondo dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, sehingga mudah-mudahan nanti persembahyangan kita hikmat, sehingga semua yang kita lakukan sangat manfaat. Manfaat untuk diri kita, untuk pura kita, untuk lingkungan sekitar kita, untuk bangsa dan negara kita tercinta. Saya dari awal begitu masuk, kebetulan saya juga ikut dengan putih. Saya jadi mangku kemarin sekitar 14 bulan lah, 20 bulan lah. Orang iso apa-apa, Pak, ngrungokke. Ning saya 20 bulan niku kula sinau. Perbandingannya sinau kula kathah, akhirnya tambah suwi, tambah nemen. Tambah akeh sing ora iso, Pak. Dadi ora berarti lek Pak Joko semacam udeng putih ngono terus pinter dhewe mboten. Ning kula mengamati dari awal ini Jawa Timurane terenten, Pak. Mulai dari awal ini ada sampai Candra Mandala Sampurna, karena ini purnama. Purnama itu Sang Hyang Widi beryoga sebagai Sang Hyang Surya. Jadi manifestasi Sang Hyang Widi beryoga sebagai Sang Hyang Candra. Ada dua perubahan, purnama dan tilem. Saat purnama itu Sang Hyang Candra sedang beryoga, sehingga doanya ditujukan kepada Sang Hyang Candra, berdoa untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan umat, kesejahteraan bumi. Saat itulah dalam lontar disebutkan, saat itulah baik bagi kita umat Hindu, para pemangku, untuk membersihkan batin, menyucikan keletahan batin, kekotoran batin pada saat purnama. Demikian juga dalam lontar Sundarigama. Pada waktu acara tilem, tilem itu dalam konsep Hindu Sang Hyang Surya sedang beryoga, sehingga tujuan yoga untuk kesejahteraan, untuk membersihkan hati dan pikiran. Maka seluruh umat Hindu punya kewajiban untuk puja bakti, sehingga pemangku akan membacakan mantranya pada hal yang terkait dengan Ista Dewata yang diturunkan. Kalau tadi Om Candra Mandala Sampurna, Candra Yamte Pranamyate, Candra Dipam Paramyotir, terus dan seterusnya itu, nanti kalau tilem juga beda. Ada konsep yang dari Jawa Timur purnama tilem sama, tetapi kita harus terus belajar, inovasi.
Ada hal-hal yang lebih tepat, bukan salah, lebih tepat. Kalau pada saat tilem itu yang dipuja Sang Hyang Surya yang turun setelah Surya Jagat mati. Saya ini sering dirasani karo wong Dharma Santi sing ning mburiku, ning sing rasane kuwi terayu ora gelem sinau, senengane mek rasan. Sesuk lek Dharma Santi aja sok rasan lho. Ngoten. Nek sing gatekne liyane tidak konsentrasi ya lama. Tapi kalau kita fokus ikut kidung sebagaimana sarana kita melakukan upacara persembahyangan, ya tidak lama. Karena apa? Konsentrasi kita tidak kesusu. Nah, itu tolong nanti bisa saya share Pak sumbernya untuk tilem, saya share. Saya ingin sharing pada semua pemangku yang ada, sehingga apa yang kita lakukan nanti saat ada acara apa namanya galungan, ya yang Sang Hyang Girimurti yang diturunkan. Nah, seperti itu. Jadi manifestasi Tuhan diturunkan sesuai dengan kapasitasnya. Lek wayai Saraswati ya Sang Hyang Saraswati, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Siwa sebagai Sang Hyang Saraswati yang diturunkan. Nah, inilah butuh pembelajaran. Maka kalau Pak Didik tadi pesen, anak-anak kita jangan cuma tamat SD atau SMP, paling tidak SMA. Seberapapun dalamnya agama, banyaknya umat, tanpa peningkatan sumber daya manusia itu masih terombang-ambing. Karena agama kita mengajarkan ada 4 tujuan hidup manusia. 4 tujuan hidup di zaman seperti sekarang ini dari dulu sudah disampaikan kepada Sang Hyang Resi Dwipayana. Jadi Resi Vyasa itu Krishna Dwipayana namanya. Ada 4. Satu Dharma. Dimanapun kita berada, Dharma itu nomor 1 sebagai satu pedoman. Itu Dharma, kebenaran. Dharma itu adalah kewajiban. Dharma itu adalah hukum yang mengatur. Dharma punya arti yang kompleks, tidak hanya satu kebenaran, tapi Dharma adalah hukum yang mengatur. Sehingga dengan Dharma itu dilanjutkan pada tujuan yang kedua. Untuk menegakkan Dharma kita butuh arta. Ini konsep yang ditanam dalam agama Hindu. Dengan demikian butuh sumber daya manusia agar orang-orang Hindu tidak hanya jadi kuli, tapi jadi juragan. Kalaupun jadi petani-petani yang intelektual. Karena apa? Membangun sumber daya manusia. Iki nek awake dhewe ora duwe pemahaman, pengetahuan yang cukup ketika cari uang, ya siji jagane warisan, loro ya ming dadi kuli. Lho. Dadi bangsa babu. Nah ini pendatangnya malah jadi juragan. Kita keluar negeri tidak profesional yang diambil, paling-paling pembantu rumah tangga. Lek wis dadi pembantu rumah tangga ning luar negeri, ning omah ditinggal sing lanang goleki bojone tangga. Ya seperti itu. Nah, karena itu kita bangun sumber daya manusia bener. Harus ada program. Di Tegal Glimo kemarin ada beberapa yang ditampung mahasiswa di beberapa perguruan tinggi Pak, gratis. Dapat apa namanya bidik misi. Kenapa? Saat Odalan Nepu Jawali di Alas Purwo kita punya program mengundang seluruh rektor seprovinsi Bali Pak. Kita undang. Setelah itu ada beberapa perguruan tinggi yang jurusannya berbeda-beda, tidak ada jurusan agama. Di Mahasaraswati ada jurusan kedokteran dan berbagai jurusan yang lain, termasuk pendidikan politik, pendidikan sosial dan sebagainya. Ada yang jadi guru agama, dititipi satu orang. Nek awake dhewe sak Tegal Glimo sak Banyuwangi iso titip 10 orang saja, balik orang itu bener-bener karena niatnya Dharma, untuk mengamalkan Dharma, menegakkan Dharma, pulang bisa membangun umat Hindu yang ada di Banyuwangi. Ini juga butuh pemikiran, makanya butuh sumber daya manusia yang jelas. Lah awake dhewe dadi wong Hindu tujuane ya kudu jelas. Ben ora mayang mentoleh ngiwa karo nengen. Sing nomor 2 wau arep Pak Joko ya aku sadar. Jenenge harta itu kan bukan segala-galanya Pak Joko, duit bukan segala-galanya. Saya paham, saya tahu.
Tapi harus kita balik sekarang. Segala-galanya butuh duit apa enggak, Bu? Jenengan odalan butuh duit. Jenengan ngundang Pak Joko butuh duit. Jenengan ngongkon pemangku dikai gratis. Ora enak, kuwi gak pas karo yatnyane. Karena dalam puja wali itu ada syaratnya. Puja wali yang satvika, upacara yang satvika itu ada syaratnya. Satu, serada punya keyakinan, percaya awake dhewe. Keyakinan itu adalah satu kekuatan, power. Tanpa keyakinan kita tidak punya power. Ini keyakinan. Kalau sudah yakin, percaya, ada lascarya, ada ikhlas. Ikhlas untuk melakukan sesuatu. Sehingga orang-orang Hindu itu penuh dengan seni. Kenapa? Walaupun ubo rampenya itu sama. Ubo rampe untuk upakara sebagai satu media untuk upacara, sama. Janur, kelapa gading, daun pisang, dan seterusnya buah. Tetapi lah dikasih gelupuk itu nggak punya jiwa seni. Karena kita cinta pada yang dipuja, cinta kasih kita kepada Tuhan, muncul rasa seni, mempersembahkan sesuatu, dibuat yang seindah mungkin. Sehingga seni itu adalah sentuhan nurani karena menggunakan bahasa hati. Makanya lek wong gur apal, joget apal, orang gayati, orang enek jiwane, jogetane campah, orang duwe taksu. Nggih napa nggih? Nggih, zaman upacara sekedar gorelon-elonen trok, ora karo ati. Ya ora enek taksu kancane sembayang hobor ban nolerono nolerene nolerono. Sebabe ora enek kesungguhan. Dianggap suwi, didik-didik suwi. Ada seorang Brahmana. Brahmana itu dikomplain oleh seorang bhakta. Wahai Brahmana, guru spiritual Brahmana, besok saya sudah tidak mau lagi ke pura. Karena banyak orang yang membicarakan yang satu dengan yang lain, yang satu dengan yang lain. Tidak pernah henti-hentinya. Apa Brahmana itu yang dijawab? Wahai siswaku, sekarang bawalah gelas ke sini, isi air penuh. Jadi bawa gelas dua, tangannya yang kanan, yang kiri pegang gelas semua. Coba lingkari, berputarlah kamu berjalan, kelilingi pura, gak jauh. Akhirnya ketika keliling pura dia jalan, siap guru jalan. Ditanya, apa yang kamu dengar tadi? Saya tidak mendengar apa-apa, karena saya konsentrasi pada air yang ada di dalam gelas supaya tidak tumpah. Akhirnya saya tidak mendengar apa-apa. Bapak Ibu, pelajaran yang kita petik tadi, kalau awake dhewe ning pura ki ngomongne wong ki mergone ora konsentrasi. Tatkala kita konsentrasi, ada orang membicarakan tangga gak krungu, enek wong ngelek liyane gak krungu. Makanya kalau kita konsentrasi semua lepas, dan itulah cara belajar melekat atau membuang kekotoran batin. Ini cara belajar melenyapkan kekotoran batin. Konsentrasi, fokus pada tujuannya. Akhirnya orang sempat ngrungokne wong ngrasani tanggane. Sudahlah, saelek-elek sing diomongne kuwi sing apik, sing ngomongne wong liya kuwi sing apik sing diomongne. Ada anak kecil, saya membina yang enak-enak saja. Ada seorang ayah yang hidupnya itu menderita lah, hidupnya menderita tidak serba berkecukupan. Tapi karena rasa syukur dia merasa cukup. Anaknya bertanya, "Wah ayah, kenapa ayah setiap hari kok berbakti? Masih berpunia? Padahal hidup ayah sendiri sudah tidak karu-karuan. Saya ingin sepeda motor apa yang nang sekarang itu jenenge? Sing ngetren yo NMAX." Wah, paham ketua panitia. Tidak dibelikan, tidak ada uang pakai beli. Apa keuntungan ayah? Jawabnya apa? Saya tidak beruntung, banyak yang hilang dari saya. Apa yang hilang? Kamu tahu apa yang hilang? Tatkala saya syukuri hidup, saya terus berbakti, saya melakukan agama sesuai dengan sastra. Yang hilang satu, kebencian saya hilang, rasa iri saya hilang.
rasa sombong saya hilang, banyak hal-hal negatif yang hilang. Maka tatkala kita merasa bisa mengurangi hal-hal sombong kita hilang, dengki kita hilang, iri kita hilang, tatkala itulah kita agama kita mulai merasuk ke dalam diri, nyawiji marang rasa kang sejati. Lek kuwi sik digawe sik adoh sangkane awake dhewe ning sembayang ning urung iso konsentrasi. Nah ini wis tak teruske mau syaratnya siji serada. Nomor loro lascarya. Lascarya niku napa Bu? Ikhlas. Ikhlas niku lek diomong ning teng jerone penak. Tapi lek ngalakoni ora gampang. Kadang-kadang wong ribet perkara slametan. Slametane kekerepen, waya slamet sing gawe kerep niku sapa? Wong tata carane slametan niku oleh alit, oleh madya, oleh gedhe manut karo kemampuane dhewe. Pak Joko aku dino iki gak iso slametan nek bareng lho ya digawa ning pura nggawa tumpeng sitok semayanan ning pura bareng diujubke karo Rama mangku niku nggih oleh. Sekali waktu undang-undang wong akeh nggih oleh. Mboten enten aturane ingkang baku. Sing baku niku kudu melaksanakan upacara. Dadi gawe sandingan boleh. Sing ora oleh keri sandingane mergo eling kalih leluhure. Nah, ini ndak apa-apa. Jadi ini mulai di tempat saya kalau galungan ya nyuwun sewu kalau galungan itu sudah mulai jadi satu, gua tumpeng siji. Nah, pura nanti membuatkan satu sing jangkep. Nah, akhirnya apa? Ya sama mendoakan semua leluhur. Dewane ra enek sing medun pangan aku kurang ora enek sing medun kurang pangan kuwi dewa delap. Nyuwun sewu niku kabeh mau gumantung ning pikirane menungsone dhewe. Ngoten, manusia kita ini adalah pikiran kita. Makanya bersihkan hati dan pikiran kita. Wes serada, lascarya, kemudian yang ketiga sastra. Sastra ki enek tuntunane, enek kitabe yang memberikan petunjuk tentang pujawali, tentang upacara. Jadi gunakan sastra itu. Apa dasar hukumnya sastra itu? Ya sudah, lek ngomongin upacara Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 6 sama bab 7 sloka 10. Bab 2 sloka 6 menjelaskan. Jadi orang upacara itu ada 5 hal sumber hukum Hindu dijelaskan: Sruti, Smrti, Sila, Acara, Atmanastuti. Ini Sruti, Smrti, Sila, Acara, Atmanastuti itu sumber hukum. Di sana ada petunjuk. Neng kita bisa melihat sesuatu jangan hanya dari textbook. Maka orang-orang Hindu di tanah Jawa belajar ada 2 hal. Belajar pakai kitab tulis, belajar pakai kitab teles. Kitab teles itu sastra tanpa tulis. Ojo mung sinau buku. Bukune disinau sebagai petunjuk, pedoman, tapi kitab teles itu adalah pasti. Karena kitab teles hanya ditulis oleh Sang Hyang Widi. Alam semesta ini kitab teles. Manusia ini juga kitab teles diri kita. Makanya banyak orang-orang Jawa dituntut untuk meningkatkan spiritualnya dengan cara mawas diri. Ora mek biji wong ngalor biji wong ngidul biji wong wis ora dadi apa-apa ngorek-ngorek wong ketika dadi ya akeh nyimpange. Lha mergo apa? Ora iso maca karo pribadine dhewe. Akhire ming maca tanggane, maca wong liya. Sesuk sing biasa maca ora usah, ora penting. Wis aku gak penting. Nyonya saya itu sekali ngomongkan orang stop, saya tidak mau mendengar. Tak tinggal betul ini. Tak tinggal betul. Saya tidak mau, akhirnya gak wani lah ketemu ngomongnya si agak berani. Saya tinggal betul. Saya tidak ingin mendengar. Tidak penting untuk saya. Nah, tak baleni mau. Purnomo kalih tilem. Iki mau molak-malik tapi penak di rumah nih. Tasik penak. Tasik sakit tuh diikuti ya. Yes. Lah purnomo kalih tilem mau sing diarani untuk melebur kekotoran batin mau mergo energi positifnya lebih besar dari vibrasinya Sang Hyang Surya, Sang Hyang Chandra yang sedang beryoga dan Sang Hyang Surya yang sedang beryoga. Vibrasinya positif besar.
tak ajak Pak Joko lek ngundang Purnomo kali tilem, Pak Didik ora usah repot-repot Pak Didik. Saya pastikan saya menjalankan apa yang saya sampaikan. Saya upawasa Pak Didik. Itu Purnama tilem, saya kan upawasa. Siapa yang nuntut? Tidak ada yang nuntut, ya saya sendiri. Tidak ada. Kenapa? Karena belajar tidak cukup pada kitab tulis, tapi kitab teles, sastra tanpa tulis. Lah kitab tulis itu tidak ditulis dalam sastra suci sudah jalan. Jadi bulan bumi mengelilingi matahari, berkeliling pada porosnya terjadi dua perubahan, Krishna Paksa dan Sukla Paksa. Sukla Paksa itu bulan terang penuh, terang sempurna. Krishna Paksa itu bulan gelap. Krishna Paksa itu disebut dengan tilem. Saat tilem itu Sang Hyang Surya sedang beryoga. Awake dhewe banyak meraih energi positif sing diarani membersihkan batin. Lah sing badan wadahe awake dhewe sing dige nyerot energi mau lewat apa? Udara, lewat angin. Mangkano hanut laksitaning Bajra Hirawana ngukut ananing Pancandriya lho ngono. Nutupi babahan hawa sanga buka siwa dwara. Saat itulah kalau badan wadah kita kosong, banyak energi yang kita serap. Karena ketika kita mau mengisi, maka kita kosongkan supaya wadah itu penuh dengan isi. Saya ditampi to niki. Nah, ngono lho, maksudnya ngono kuwi. Lah lek awake dhewe isine wis kebak, arep nyerot adahe ra sepira, gur muncrat mumbul, Pak. Ngono. Itu seperti itu. Maka ketika nanti malam kita berusaha kosongkan. Saat kita puja, kita hirup udara, vibrasi-vibrasinya Sang Hyang Chandra tadi, kita hirup, kita masukkan, kita tahan, kita keluarkan. Akhirnya membuat pikiran orang itu fresh. Lek neng HP itu direfresh, lek neng laptop itu direfresh supaya fresh. Lek wis fresh tenang, lek wong tenang ora gampang meri. Lah iki, lek wong gampang meri iki lek enek tanggane sugih bingung, dianggap ngingu tuyul. Yes, tanggane entuk rezeki meri. Ngapa meneh lek ning perumahan lopot sampean tanggane tuku kulkas sing lanang duyak. Lopot. Nah ini tidak bisa menerima kenyataan. Sama Tegal, wah ning Tegal iki enek pilihan parisade lho. Saya pamuji panjenengan ada 9 desa. Saya punya 9 desa, punya 1.300 kakak, punya 6.000 jiwa di Tegal Timur besar. Sering jadi narasumber, memang betul. Mahasiswa penelitian bukan skripsi semester 7 Pak Didi. Dia penelitian dari berbagai agama, dari UGM, dari UI, dari UNER, dari UNED, dari Universitas Solo, banyak. Universitas-universitas di Jawa ini yang penelitian ke sana membuat skripsi. Lalek narasumber ora iso dadi narasumber menjelaskan sesuatu dasare wisik. Lalek ciloko skripsi dimusuh wisik. Makanya meningkatkan sumber daya manusia itu penting supaya semua itu bisa logis masuk akal. Awake dhewe, saya pernah ditanya oleh sahabat saya ketika Pak Joko, kok iso ya sampean enek gedang, enek apem, ngono kok Japane jadi gitu kan. Apa masuk akal? Yang tanya bukan orang Hindu, tapi dia tidak tahu kalau saya Hindu kan ngono. Oh, menurut sampean gak masuk akal. Tapi kalau sampean mengerti filsafat itu akan masuk akal. Kenapa? Karena itu adalah sastra jendro. Makanya sajen. Saya kalau ngujuke genduren tidak ambengan, Pak, sesaji. Sesaji itu jadi sajen. Sajen itu sastra jendro. Itu namanya filsafat hidup, tidak ditulis bisa dibaca. Ini benar. Karena apa? Itu ilmu hakikat, ilmu rasa. Makanya spiritual itu lebih banyak pengalaman yang dibutuhkan. Wes sama tuh coba tuh sama tintingi sama nunce. Enek jajan puro kalau untuk kematian sama tintingi. Nanti Pak Mangku ayo kita sharing bersama. Jadi lek ngujup nih genduren orang mengapal tapi ngerti karo dununge. Jadi ngerti karo dununge. Apem itu double, 2 gepeng sama licik. Ini wujud leluhur kita lanang dan wedok dikai jajan puro. Tidak semata-mata kita memintakan maaf kepada Tuhan. Kita juga minta maaf pada leluhur.
karena saat leluhur hidup belum tentu kita bisa berbakti, bisa melayani sesuai dengan kepentingannya. Saiki contohnya ngeten, awake dhewe duwe bapak ibu sik urip, apa iso ngrumat penuh kaya ibu bapak awake dhewe ngrumat awake dhewe, Bu? Tidak. Ini yang terjadi. Jadi orang tua itu laki perempuan duwe anak 8 nyekolahne kuwi cukup, ngopeni kecilik sampai rabi cukup lho, sik marisi bareng wong tuwa karek loro selo kuwi lho Pak. Wong 8 mau ngrumat urung mesti iso, Ini namanya saya belajar falsafah hidup, kitab teles ya seperti ini bisa saya baca. Dan itu realistis. Apa menelek wis warisane kok tuh lopot wis. Ini bener loh. Ini bener. Nek tunggune urip sing diarep-arep tunggune urip, nyontek nejer. Petungan Pak. Ndek iki wis aku saiki kowe. Ndek iki wis gen aku seminggu, saiki genamu seminggu lah. Apa meneh wis gak dikeki bagian. Blas karek urip akhire wong tua kuwi mau nelongsone kaya apa. Nyun sewu, ini kisah nyata. Wes, waya selamatan, wes diserahne salah satu. Bareng sing diserahi mau piye jawabane? Aku saiki ora duwe duit. Bagane wong sitok sebau. Sebau, Pak. Seurung pekarangan lho, ngomong ora duwe duit alasane nyilih wedi lek dulure ora balekke lho. Luar biasa. Sekolah dhuwur-dhuwur, duwe jabatan. Pegawai negeri. Neng kalau kita berdoa setiap hari kita masih kikir, masih peripit pada orang tua, masih peripit pada agama, dongomu kuwi meng neng lambe, dongomu mong neng lambe, urung teko jroning ati. Ini doa yang sudah mencapai ke hati itu penuh dengan keikhlasan. Ketika melihat orang tuanya, dia adalah Gustiku sing mangejawantah, menyebabkan saya bisa berada sampai ora usah ngitung dulure nang wehi. Niscaya awi genamastu sing tak omongke saya upayakan tak lakoni. Jadi ben gak lontong-lontong tok ketane ning srono. Ngomong-ngomong tok nyatane ora ono. Saya upayakan. Tapi ternyata bapak ibu ini ada pernah kisah di Jogja juga sama. Saat orang itu jatuh betul orang tuanya, kedua-duanya mertuanya ikut, dia mau protes gak jadi, akhirnya justru berserah. Apa yang sekarang dia lakukan? Dia sekarang jadi orang kaya raya setelah orang tua kedua-duanya meninggal. Jadi wong sugih. Akhirnya bertular pikiran. Saat itu saya tidak ada apa-apa, rumah pun ngontrak. Mertua saya laki perempuan harus ikut saya. Tapi saat itu ketika saya mau mengeluh, tidak jadi. Ini orang Hindu, tidak jadi. Dia belajar tentang karma dan karma. Akhirnya ketika dia sengsara, dia merasakan bahwa ini karma saya masa lalu yang harus saya tempuh hari ini. Sehingga tanpa penyesalan merawat orang tua itu dengan hati. Tatkala kedua-duanya sudah selesai upacaranya, orang itu ekonominya menanjak terus bertular. Saiki dadi wong sugih. Dadi Gusti iki lek kowe rezeki aja mek petung-petungan. Awake dhewe lek yatnya aja petung-petungan. Yatnya karo wong tua aja petung-petungan. Mulai dina iki sak teruse ayo diubah. Sing ndek iki medhit ora usah medhit. Jarate wong jikir ki siji-siji ora oleh kikir. Mergo jikir kuwi siji sing dipikir Gusti iki lungguh ning atine dhewe-dhewe. Ora ana wong sing roh, awake dhewe mesti roh karo batine dhewe. Ini iki jenenge sinau kitab telas. Jadi semesta yang dibicarakan, realita di lapangan yang kita bicarakan. Nah, wes tak terus ke mau. Serada, Las Carya. Ini Tuhan memberikan jalan, kita diberikan sejuk ini hari ini. Saya tadi ceklok jam 11. Sudah diaku jam 11 ben gak kesusu-susu. Sehingga nanti aku kesusu-susu balik rapena. Pak Joko sing kok persiapne omong aku ora tahu persiapan Pak Didi. Dadi elastis ilmu apa sing tahu tak duweni, tak tokne sing perlu dirungokke. Ngono ae Pak Didi. Pokoknya sing penting mulai dina iki serang ngomongne wong Pak Didi, ora penting. Dilakoni ae. Mas, saya dulu punya anak didik Dharma Wacana, Made Marsat Wijaya. Itu dulu juga juara lah di nasional masih 10. Teo Pakusadewo itu kita yang gembleng Pak. Lo gembleng Teo ini sak ragate Pak.
Ini gak main-main ini. Searah gate akhirnya sudah sekarang juga disukai oleh masyarakat. Ini artinya ada keberhasilan, ada kebanggaan. Nek mari digembleng terus materialistis lah itu sing penyesalan. Wes titik-titik diukur karo duit ora moro. Ini moto duitan. Awake dhewe iki butuh duit sing ra butuh ora enek. Ning panggah ora oleh moto duitan. Nah, Pak Joko duit bukan segala-galanya iya. Tapi lek awake dhewe niki duwe duit karo gak duwe duit penak ndi, Bu? Lha penak duwe duit. Dalah wis ta. Pak, cinta itu tidak karena uang, iya saya tahu. Tapi kalau kamu cinta dan punya uang tuh jauh lebih enak timbang gak duwe. Seperti itu ya. Mangit tak terus ke. Wes. Marek ngono apa tadi sudah sastra. Kita. Nah, kita itu yang hitung-hitung tadi. Jadi dari awal ketika kita sibuk hitung-hitung tidak akan menunggu lama. Kenapa? Karena kita konsentrasi pada hitungan kita. Itu adalah doa-doa untuk mengantarkan puja. Makanya upacara itu artinya sebenarnya simple. Upaya itu dekat. Cara itu metode atau jalan. Jalan mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, karena mendekatkan diri pada Tuhan, pikiran kita ya fokus larut ke situ, gak usah neng di. Wes nek ning omah sapine luwe ya wis pokoke nek ning pura iso aja mikir sapi bar kok pura, mikir sapi mana kan ngoten to, Pak. Ngoten. Terus ke Pak Didik. Sik Pak Didik, dilungkas sik. Nggih. Wes, marek ngono daksina. Iki ora gara-gara Pak Joko dadi mangku ki kerep dikuyo-kuyo. Lek mantrane salah ning mburi dirasane dikuyo-kuyo. Lek enek sajene gak dimantrane ya dikuyo-kuyo. Ning dadi mangku niku sing ngopeni arang. Nggih Pak Didik. Lho nggih niki. Niku saestu. Mangku ajeng muja teng ajeng ngoten niku sing diapalne mantra kancane turu niku ngapalne. Mboten cukup sedina rong dina seminggu rong minggu. Lek mau ngapal tok ora poso niku mantrane nggih namung ngawing-ngawing ngoten niku. Jenengan rungokne. Lek enek pemangku mantrane mek apalne ompor suwata alah ora tau poso. Yes. Jadi enek gandeme, tak rungokne enek gandeme. Kenapa? Karena ada tata cara menghidupkan bijaksana mantra. Itu butuh laku. Maka ada mantra, ada yantra, ada tantra. Mantra itu lagu-lagu pujaan. Jadi yang punya kekuatan gaib, kata-kata itu bertuah kalau membaca dengan tepat, dengan napas yang benar. Akhirnya punya aura, punya bijaksana mantra itu hidup. Makanya lek nek wong mati apa? Wah, lek wong mati ning kuburan diperalinan. Kan mesti enek apa? Akasa sangkaning saking hambek kan ngono, Pak. Mboten akasa sangkaning saking sabdo. Bali marang akasa. Sabdo itu akasa itu ruang sunya, ruang hampa namanya akasa. Nah, saat itulah sabda itu mantra itu juga sabda Tuhan yang diucapkan. Bisa hidup bisa tidak, tergantung yang membaca. Butuh konsentrasi, butuh kontemplasi, butuh laku. Tidak cukup dengan hafal. Tapi bareng keliling warna tring ting ding ding. Sakne Pak, plek Pak Joko balik teko omah 2000. Kuwi jenenge daksina. Dalam urutan yang berikutnya setelah kita namanya daksina. Daksina itu yatnya kepada resi atau purahita, pemangku pinandeta atau pendeta yang ngumput karya. Dadi ning kono sing pantes. Pak Joko pas dadi mangku ora, kuwi mau sastra. Jadi lek awak sampean ki nukang misalnya, nukang saiki nukang. Lho lek bayar sak wiyah-wiyane ki nggih tukang dongakne, padha tukange. Lho ngoten lho. Wah lagi klinting masalah Gusti. Ikhlas Pak, tapi lek kuwi jenenge kebangetan. Mangkane kuwi jenenge wong cethil. Angel munggah swarga apa neh moksa, munggah swarga angel, balik ke donya. Itu Pak Didik, ini terjadi di masyarakat kita yang belum memahami pemangku itu sopo, apa yang harus dilakukan. Pantangan pemangku
Pemangku itu kalau upacara kematian minta makan di rumah orang mati sebelum 7 hari tidak boleh. Lek tekek kecemplung laut anggere pokok disaut lho sinau sik. Mulai sesuk ya ada aturannya. Jadi sebelum 7 hari tidak boleh minta makan di tempat orang meninggal. Wis kancane mangan ya sekono awake dhewe melok ndongani wae. Saya berkali-kali ya seperti itu. Ya ora apa-apa, pancen kuwi kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, seperti itu. Nah, maka saya mengajak bersama seneng ayo ketemu pemangku-pemangku. Kenapa? Karena pemangku itu dituntut banyak hal untuk menjadi baik. Dituntut banyak hal untuk menjadi baik. Banyak hal, banyak pantangan yang membuat kita untuk menjadi baik. Iki gak oleh, iki ngono kuwi gak oleh, ini banyak. Sehingga dengan batasan-batasan itu kita bisa mengubah kebiasaan kita menjadi yang lebih baik. Wes, marek apa namanya daksina. Sing keri dhewe anas sewa. Pelayanan. Pelayanan itu dengan hati, dengan tamu-tamu yang datang. Bah kowe nggawa dhuwit, bah kowe gak nggawa dhuwit, bah kowe cuwetil ya benes. Bah kowe gak cuwetil ya pokoke diramu sesuai dengan kemampuan kita, dengan senyum yang baik karena hari ini kita adalah upacara. Upacara dengan hati. Maka orang Hindu tidak ada orang minta di jalan-jalan. Ada ndak orang minta punya di jalan-jalan? Wahai om Purwaswa kalau nyumbang ini pura ning Blambangan sesuk mokso, sesuk munggah swarga ditampa amali. Nggak ada. Karena sudah diajarkan ketika tata cara kita berpunia. Awake dhewe wis mlebu pura, bahasa kita adalah pengorbanan. Bahasanya Mahatma Gandhi, beribadah tanpa pengorbanan itu adalah kejahatan. Nah, akhirnya ada pengorbanan. Itu adalah bentuk keikhlasan. Makanya ikhlas itu mudah diucapkan, sulit dihayati. Wah, nek ngenane tak garap ngono wong sing medhit-medhit wis cair, Pak. Leleh lho. Sampeyan golek ana wis. Aku wis gak anu ya, Pak. Sampeyan belajar. Wong sing cuwedel cedel, lek gak penyakitan pengen roh. Loh iya, bener ini. Rata-rata stroke dia. Bener. Kalau sudah begitu, dia di pura ditarik sambat, dijak punya sambat, dijak gotong royong sambat, dijak gawe pura sambat, bareng ning rumah sakit stroke, bayar, ora tahu sambat, Saudara. Ini. Loh, iki tenan ini. Ini kenyataan. Betul, wes toh. Sampeyan cari seperti itu. Nah, wes, kuwi mau 7 syarat yang harus dilewati. Saiki ngomongne, iki mau wis ngomongne puja wali. Puja iki memuja wali iki kembali. Sakjane memuja kembali apa? Ya untuk mensucikan pura kembali. Lek neng pura, lek neng diri pribadine awake dhewe, kuwi jenenge ngampirke neton. Ngampirke netone pura karo awake dhewe nek bedane lek awake dhewe pasti ngampirne kudu gawe neton, gawe hitungan dinten 7 pekenan gangsal. Lek teng mriki oleh gawe sasih, oleh gawe wuku. Ning teng sanggah prajan kula gawe wuku. Kerep Pak Joko Bene, wis tak rasakne. Kemarin itu saya berjuang untuk hidup golek duit. Dharma, tapi tidak begitu banyak. Saya sewa ke sana kemari sewa, gulung Pak. Isuk ngertine subuh ning sawah, sore ning sawah, lali ning Purwomergo, ngebone wis kadung korban akeh. Tek-tekane gelepung. Lengkeh iki. Wis tak dol rugi kabeh. Beda wis aku nglangkahi beda lho. Sakniki bareng gawe sanggah. Purnomo tilem sak ora-orane pejati. Purnomo tilem jemualegi melok konsepe wong Jawa kula kirim leluhur. Kirim leluhur tetap pejati ada, cok bakal Jawa pasti ada, saya ada. Itu 3. Kemudian neton. Neton ini karena puasa sekaligus gaya jenang abang, jenang putih, jenang abrit, jenang pedak, jenang sepur. Loh, lek ku ngarani kok nglumpuk saiki timbang dek nginane aku gawah nggarapke 1500 wit naga iki lampuan kabeh lho. Berkahe sing kurang, Mak. Entake muspro ning saiki bareng ngene iki kok rumangsaku luwih penak. Mergo megahe karo rasa syukur.
Ning kula nggih ngoten. Awake dhewe teko ning kula iki karena ada ikhlas. Niatnya ikhlas, dalam ikhlas, keikhlasan itulah yang menyebabkan kita hidup kita tentrem, kita sejahtera, kita gak tahu kurang, mergo ora rumangsa kurang, lek wong urip dituruti kurang, nuruti nafsu ora cukup lek urung mlebu cukup. Nggih napa nggih, Pak? Lha nggih. Ning lek karo rasa syukur, karo mbudidaya, entuk sepiro wae disyukuri, digunakan dengan benar, niscaya kebenaran itu akan membuahkan kebaikan, kebahagiaan. Niki wes dharma arta kama, nomor 3 kama napa to Pak Kama? Keinginan. Wong pengen rabi kebolat wes. Tapi ora siap sing nomor 2 artane mau gak siap, urung duwe penggawean sing nyaman. Senengane sik semrawut tek-tekane lakon, bojone pamit ning luar negeri. Sedina kuat, Bu. 2 dina kuat, saulan genep setahun. Beh, Mas, kok ya ora iso kaya kancane. Aku tak lunga ning luar negeri sesuk ge nyekolahne anake ben duwe masa depan. Lho teko kono entuk Joko liya priya liya ora doyan ya ning omah, Pak. Lho, nggih napa nggih? Lah nggih to. Mangkane nyapa wong kuwi ora manut tatanan. Umpama mbiyen rabine wis siap sing nomor 2 arta, keinginane terpenuhi penak. Kuwi pingine didhisikne salah urut-urutane, akhirnya apa semrawut, Pak. Awak dhewe pengen bangun pura ya ditata, artane ditata. Akhirnya bangune penak, mlakune lancar. Ngoten. Kadang-kadang ning omah niku lek wis apa-apane kurang ning mburi iki dikira gawe kopi tibakno mecahi gelas. Wes, ora nek kopi metu Dik. Nah ini konsep yang dibangun karena itu pinter itu penting, bener itu juga penting. Sumber daya pengetahuan manusia itu sangat dibutuhkan untuk mencari ekonomi di era sekarang ini, era seperti ini, masalahnya masa gadget ini ya. Generasi gadget ini nggak bisa, sudah harus punya sumber daya manusia yang jelas, termasuk pemangku ketika meregenerasi punya sumber daya manusia yang jelas. Generasi kita akan tanya, Pak, iki jane apa prayas cita ki apa to, Pak? Lah diayap apa ora prayas citane enek ngayap ning Jawa Timur kita belum ada, tapi kita cari yang lain. Jadi prayas cita abyakal lagi enek ngayap, enek natap. Ngoten. Ngayap ini diayap diaturkan, natap ditatap dimasukkan ke dalam diri. Nek abyakala ditatap mengesor, endoke ditemplek-templek endoke abyakala. Makanya dijawab, oh, Sang Hyang Taya tanpa netra, tanpa cangkem, tanpa irung, tanpa karna. Apa itu Pak Sang Hyang Taya? Sang Hyang Taya itu nama lain dari Sang Hyang Widi, Pak. Sang Hyang Taya bahasa Jawa kuno itu. Maka melalui telur mohon kekuatan Sang Hyang Widi. Tanpa netra, tanpa karna, tanpa cangkem, tanpa karna. Oh, no. Nah itu hangilangaken hangi suwi-suwi, hangilangaken wah jari podo Pak ilmu kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terima kasih generasi muda muncul Pak Didik, jangan bosen-bosen untuk membina, memantapkan serada dan bakti, mantap ke iman dan takwa itu serada dan bakti. Jangan waleh-waleh mengantarkan anak kita, Bu, ke pendidikan. Sebab anak-anak kita yang sekarang itu pengaruhnya gadget itu luar biasa buruknya. Karena masa anak-anak itu sing digoleki senenge tok, ora digoleki pelajarane. 75%, 80% di sekolah anak-anak menggunakan HP itu banyak yang negatif daripada positif. Nggih napa nggih? Iya. Sing kebangetan iki lek nek wong tuwek-tuwek mergo demam, gak tau nyekel HP, delok HP sing didelok sing keres-keres. Aduh, lah iki akhirnya melu-melu. Nah, ayolah kita mulai cerdas menggunakan alat-alat canggih seperti itu, sehingga anak-anak kita juga tetap diarahkan, tetap kita bina, kita bimbing. Kalau saya baca sastranya banyak, sing tak eling-eling sastra ki akeh Pak Didik. Teko Bhagawat Gita, teko Manawat Dharma Sastra, ya banyak yang saya ingat-ingat, tapi tidak saya sampaikan berbahasa Indonesia saja, bahasa lokal. Pak Mangku saat ini kalau tak takok Pak Mangku, nggih nyuwun sewu.
Lek jenengan ngaturke Banten bahasa Indonesia niku nyapa kok dikei sondengan Pak Mangku? Ayo. Kenapa? Diberi sondengan Pak, itu diberi bahasa lokal. Supaya tujuannya jelas. Supaya arah sesaji itu disampaikan dengan jelas. Karena tidak setiap pemangku, tidak setiap pendeta walaupun sudah diwijati mengerti akan arti bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Indonesia. Itu banyak yang tidak tahu. Tidak semua diketahui. Sehingga digandengi karo sondengan. Sondengan mau tujuannya jelas, mergo bahasa mudah dipahami, sehingga sondengan itu tidak hanya boleh menggunakan bahasa Jawa kuno, bahasa sekarang pun boleh Pak. Jadi ojo nganti nek Banten ning ngarep ora dijapane. Ngoten. Mergo gak ngerti Pak Joko japane. Sing ngerti tujuan iki dikekne dewa sapa manifestasine Sang Hyang Widi sapa? Dadi ora usah apa, dadi. Ngoten lho. Bahasa kita, bahasa sehari-hari. Dulu siapa Awadara, Buddha Awadara yang terakhir itu, waktu membuat karya sastranya, kitabnya ditulis dengan bahasa Pali, itu bahasa sehari-hari. Mau dibantu oleh ahli Sanskerta, dia tolak. Tidak. Bahasa yang saya tulis adalah bahasa rakyat supaya mudah dipahami oleh rakyat. Demikian sekarang, supaya kita bisa menjawab tantangan, kita juga boleh mencari. Makanya Pinandeta Sanggerah Nusantara sampai tingkat nasional. Suruh mencari yang di Jawa, konsep-konsep Jawa. Itu dicari, diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa yang sekarang. Sehingga nyundengi sampean, nek sampean goleki yang namanya kala puja kala-kala ning weda ora temu sampean ning dilekmu goleki. Wong itu kearifan lokal. Ndak temu. Golek abiakalan yang ada gak temu jenengan, ndak ada. Nah ini adalah kearifan lokal, konsep Rohabinede, keseimbangan antara atas dan bawah. Tatkala atas dipuja, di bawah juga dihormati. Ini konsep Hindu. Ojo kolo-kolo ini dihormati, moro tuane gak dihormati, salah mana? Kolo setan-setan dia keimangan. Bareng marotone wis tuwek dijarne ae. Lah iki. Wah ciloko itu dewa bagi kita. Yakinilah itu, kalau kita melakukan itu pasti karma akan tiba sekarang atau nanti. Dan karma itu hukum pasti, bukan hukum janji Pak Didik. Karma itu kepastian. Segala sesuatu yang baik kita lakukan akan melahirkan kebahagiaan, itu pasti sekarang atau nanti. Saya yakinkan pasti hukumnya, pasti. Sing terakhir ingin saya sampaikan, ayo saiki kelumpono kebencian, ayo kita himpun semua kebajikan dimanapun kita berada, bahkan ketika kita tidak bertindak, yang penting tidak mengganggu. Awake dhewe enek wong gak duwe ra iso ngwehi, aja ngelokne. Enek wong ngemis ra iso ngwehi malah ngelokne, jangan. Setidak-tidaknya kita mendoakan agar orang itu tidak mengemis lagi karena ekonominya mapan. Orang Hindu tidak boleh mendoakan buruk kepada orang lain sekalipun orang lain berbuat buruk kepada kita. Tidak boleh. Keburukan tidak akan selesai dibalas keburukan. Kebencian tidak selesai dibalas kebencian. Kebencian dibalas dengan cinta kasih, keburukan dibalas dengan kebaikan. Niscaya semua keburukan akan berakhir. Saya kira itu. Saya juga tunggu Pak Mangku, kita sharing nanti ucup-ucup kenduren apa, kita bertukar pikiran supaya nanti arahnya kita lebih jelas gitu loh. Monggo, saya hanya manusia biasa, nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Mbok pilih wonten tata rembag ingkang kirang mernani ing penggalih Pak Didik, mungkin hampir 1 jam ini Pak Didik. Saya kira cukup. Sing cocok niku jenengan gawe, sing mboten cocok mboten usah. Mboten usah geding kula, mboten usah mbak penting. Semua kita rangkul, tidak kita pukul. Semua kita bantu, tidak kita bantai. Semua kita kasihi. Akhir kata, Om Shanti 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 Om.